Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 392 banding 392. Gunung besar dengan mata-mata darah mengalir turun dan racun kelabu tampak seperti makam dinasti yang kalah. Di puncak gunung adalah kawah yang diciptakan oleh meteor. Di bawah ini ada banyak tumbuhan hitam dan racun mematikan. Kawah khusus ini memiliki kedalaman beberapa ratus meter. Setelah melompat, Fei Yun segera melihat makam. Itu dibangun dengan kelereng putih persegi diukir dengan rune yin dimaksudkan untuk mayat. Masih ada lampu putih yang mengalir dari celah itu. Kuburan itu sendiri memiliki 16 pilar putih dengan satu tablet mengambang di depan masing-masing. Leluhur generasi ketiga Feng, Feng Jingyi. Kata-kata kuno diukir di tablet dengan waktu. Nenek moyang khusus ini telah mati selama lebih dari 1200 tahun. Itu adalah kuburan raksasa. Karakter yang luar biasa dimakamkan di dalamnya. Kuburan ini mengambang di udara dengan singa perunggu yang melindungi mereka dari perampok. Akan hidup kembali untuk menyerang mereka dalam kasus seperti itu. Wosh! Altar putih terbang ke racun dan menghilang tanpa jejak. Di tempat ini, bahkan seorang penguasa sesat seperti Wan Xiangchen anehnya diam. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap altar terbang. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu altar kedua. Ini adalah kuburan pahlawan dari generasi kelima Feng. Itu juga terbang seperti bintang jatuh dan menghilang dari pandangan. Russell, Fei Yun menginjak daun di bawah sambil tetap menjaga ketenangannya saat ia menuju ke area tengah. Ini adalah kuburan dengan banyak kuburan apung, milik karakter top klan. Yang terlemah masih di setengah langkah Giant. Satu atau dua keajaiban top akan selalu muncul di setiap generasi. Setelah lebih dari 1000 tahun, Feng memiliki puluhan Giants dimakamkan di tempat ini. Tidak, ada yang salah. Vitalitas A Giant terlalu kuat. Bahkan setelah kematian, itu tidak bisa setenang ini. Apa masalahnya? Fei Yun tidak bisa membantu tetapi melompat di atas altar ketiga yang mereka lihat. Ini adalah kuburan Master Klan generasi ketujuh. Dia mengambil pedangnya dan menghancurkannya. Apa yang dilihatnya membuatnya menggigil. Sesuatu telah memakan lubang melalui kuburan. Tidak ada mayat di dalamnya. Master Klan telah meninggal 600 tahun yang lalu, dia secara alami tidak bisa memanjat keluar sendiri. Mungkinkah itu pengontrol mayat dari utara? Apakah mereka mencuri mayat di sini? Fei Yun mengetahui bahwa ini bukan masalahnya. Dia menemukan kerangka lengan di kuburan. Itu sejelas batu giok dengan aura mengerikan. Itu milik raksasa, 10 kali lebih berat dari tulang biasa. Seorang pembudidaya yang lemah akan terbunuh seketika oleh kekuatan di dalam. Dia juga menemukan sehelai rambut yang panjangnya lebih dari 10 meter. Itu sangat aneh dengan kehadiran jahat yang menakutkan, sangat mirip dengan darah pembusukan Yama. Dia tidak berani menyentuh helai rambut ini sama sekali dan dengan cepat meninggalkan kubur dengan ngeri. Rambut ini ditinggalkan oleh monster aneh. Itu telah memakan mayat Tuan Klan. Hanya jenis monster apa yang bisa memperlakukan Giants yang mati ini sebagai makanan. Wan Xiangchen menatap tulang dengan bekas gigitan dan mengambil napas dalam-dalam, tidak mungkin makhluk legendaris itu. Seseorang di posisinya pasti telah membaca banyak buku dan memiliki akses ke gulungan kuno yang bukan rahasia umum. Karena itu, dia menyadari banyak misteri. Apa? Kata Feng Fei Yun. Dia melihat sekeliling dengan matanya yang cerah dan bulan sabit dan menjadi sedikit terkejut seolah dia takut akan sesuatu. Dia diam-diam berkata, saya mendengar pendahulu dari Gua Violet Sea telah menggali mayat kuno dari sebuah makam munculnya surga. Mayat ini sangat aneh dan tidak lengkap, hanya memiliki beberapa bagian. Saya tidak yakin bagian mana. Petik 2. Pendahulunya sangat senang setelah menemukannya dan dengan cepat membawanya kembali ke gua. Namun, bencana pun terjadi. Dia berada di tingkat raksasa tetapi pada hari ketiga, seorang murid melihatnya dimakan oleh mayat. Petik 2. Fei Yun berkata sambil tersenyum, seorang pengontrol mayat dimakan oleh mayat, sungguh ironis. Petik 2. Memang, tapi itu tidak berakhir di sana. Mayat ini pasti sangat jahat ketika masih hidup, penjelmaan jahat. Mayat raja di sana tertarik oleh auranya dan dimakan juga. Ini akhirnya membuat keempat nether guanya waspada. Pada titik itu, sekte ini lebih dari 10 kali lebih kuat sekarang dan bahkan lebih berpengaruh di dunia budidaya daripada kuil Shenluo dan Gunung Potala.
Keempat raja berada pada tingkat yang sama dengan Kaisar Jin dengan kultivasi yang luar biasa. Mereka jauh melebihi ranah raksasa. Petik 2. Mereka berempat bekerja bersama namun masih membutuhkan 4 tahun sebelum menekan mayat ini. Ketika pengendali berpikir bahwa masalah ini telah diatasi, sesuatu terjadi pada keempat raja. Semua dari mereka mati secara aneh hanya dalam 3 tahun. Petik 2. Setelah kematian mereka, tempat mayat disegel memiliki lolongan dan jeritan setiap malam selama 3 hari. Petik 2. Ini adalah momen paling gelap dari sejarah gua. Kematian keempat raja itu diketahui oleh gua mayat lainnya. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk merebut Violet Sea. Hampir hancur oleh ini. Pada detik terakhir, seorang murid dari sekte pergi ke tempat penyegelan mayat dan mengambil setetes darah dari tubuhnya dan menggunakannya untuk membunuh raksasa dari kamp musuh. Petik 2. Murid-murid lain juga menyalin metode ini dan menggunakan darah yang membusuk ini. Hanya 1 tetes saja sudah cukup untuk membunuh Giant. Sayangnya, mereka juga mati seketika dengan kematian yang mengerikan juga. Petik 2. Setelah 20 Giants jatuh, kekuatan lainnya akhirnya menjadi takut oleh darah mengerikan dan dengan cepat berlari. Gua Violet Sea melindungi diri mereka dan menjadi hormat terhadap mayat yang disegel dan mulai menyebutnya. Feng Feiyun menjadi serius dan melihat segel di dadanya, Yama. Petik 2. Itu benar, Yama. Dalam legenda pengontrol mayat, Yama adalah penguasa dunia Yin dengan kendali atas kehidupan, kematian, dan siklus reinkarnasi. Dia adalah hakim orang fana, pembudidaya, dan abadi. Tidak hanya dia penguasa dunia bawah, dia adalah penguasa semua hal. Untuk memberikan mayat ini gelar yang sangat bagus menunjukkan rasa hormat mereka terhadapnya. Sudah pasti tak terhitung kali lebih menakutkan dari Evil Woman. Kata Xiang Chen. Feiyun memandang ke altar yang terbang menjauh dan berkata, tidak banyak hal yang bisa memakan tubuh tingkat Giant. Ini hampir tidak ada. Sejauh yang saya tahu, Yama adalah satu-satunya pengecualian. Dia mengepalkan tangannya dan menatap kegelapan dengan khawatir. Ada beberapa altar lain yang mengambang di udara. Di dunia raksasa, ketika darah mereka jatuh ke tanah, itu akan terbakar selama beberapa bulan. Daging mereka sekuat binatang buas yang kuat. Kekuatan di mayat mereka akan tetap di sana. Ketika makhluk biasa menggigit, mereka akan terbunuh oleh kekuatan ini. Makhluk kuat pada tingkat yang sama dengan Giants yang telah memakan daging Giant akan memiliki dao mereka sendiri yang dikorosi oleh dao Giant. Akhirnya, ketidakseimbangan kekuatan dalam tubuh mereka akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Di dinasti Jin, hanya Yama yang bisa makan daging jenis ini tanpa mati tetapi benar-benar tumbuh dalam kekuatan. Rumor mengatakan bahwa lebih dari 1000 tahun yang lalu, makhluk raksasa beberapa ratus meter seperti dewa turun dari langit ke gua Violet Sea. Itu menghancurkan segel Yama dan membawanya pergi ke langit. Sejak saat itu, Yama menghilang sepenuhnya dari dunia. Xiang Chen mengambil napas dalam-dalam dan tidak selesai menyatakan spekulasi. Mungkinkah Yama ada di sini di tanah leluhur Feng Clan? Feng Feiyun berdebar dengan mata melebar. Lebih dari 1000 tahun yang lalu adalah sekitar ketika Master Klan Feng yang pertama meninggal secara misterius dan dimakamkan di sini. Gunung ini diciptakan olehnya untuk digunakan sebagai makamnya. Semuanya terlalu kebetulan dan Timelin berhasil. Itu benar-benar membuat orang lain berpikir. Biksu sialan itu pasti tahu banyak hal. Feng Feiyun merasa bahwa Biksu Jiurou tahu tuan klan pertama. Sayangnya, pria itu pergi ke kamp Beastmaster sehingga tidak ada cara untuk menanyakannya. Feiyun harus menemukan jawabannya sendiri. Dia terus menuju kegelapan. Dia sudah mati, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ketika dia melanjutkan, dia melihat beberapa kuburan yang mengambang. Tubuh-tubuh di dalamnya telah dimakan dengan semburat energi jahat yang tersisa di dalam. Itu tampak mirip dengan aura darah yang membusuk tetapi juga berbeda. Seluruh cobaan ini penuh kejutan. Bab 393-393. Altar lain mengambang di dalam racun dengan 36 pilar tinggi yang terletak di sekitarnya. Pilar-pilar itu dihiasi dengan ukiran naga dan phoenix, beberapa bernoda darah untuk kengerian orang banyak. Ada kata-kata yang diukir pada tablet di depan altar, Tuan kedua Feng Clan, Feng Jie. Setelah Feiyun memasuki altar ini, angin yang menusuk kulit keluar dari kubur. Apapun yang tersentuh oleh angin afinitas yin ini akan berubah menjadi debu seketika. Bahkan 5 pilar di dekatnya menjadi pasir putih.
Feng Feiyun hanya berhasil baik-baik saja karena diagram surgawi ini. Mungkinkah itu benar-benar Yama? Mayat jahat tinggal di sini dan memakan leluhur ini untuk membuat ulang tubuhnya. Master klan kedua juga dimakan juga dengan darah di dalam dan dua helai rambut panjang dengan energi jahat yang menindas. Jika bukan karena Immortal Phoenix fisik dan fakta bahwa dia sudah diracuni, energi jahat di dalamnya akan menyerang dia juga. Helai rambut ini bahkan lebih mematikan daripada harta roh biasa. Dia mengambilnya juga. Jika dia bisa melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup dan cukup beruntung untuk menemukan penawar racunnya, dia bisa menjual helai rambut ini dengan harga tinggi. Segel Yama di dadanya menjadi lebih beranimasi oleh yang kedua seperti nyala api hitam. Tubuhnya melemah dengan kekuatan hidupnya menghilang. Bahkan rambut di pelipisnya memutih. Darah pembusukan Yama melahap hidupnya dan mempercepat penuaan. Bahkan tulang-tulang yang diperkuat oleh darah Phoenix menjadi kaku. Saat dia berjalan menuju kegelapan, dia melihat cahaya putih datang dari kejauhan. Itu berasal dari pohon tua di atas kuburan. Kulitnya berwarna abu-abu dengan celah di mana-mana seperti naga yang melingkar. Itu memiliki aura kuno dengan banyak cabang setebal lengan dan lebih dari 10.000 daun dengan warna darah. Daunnya berbentuk tangan manusia dengan urat yang terlihat. Jumlah mereka yang tipis membuat pohon itu menyala merah. Apa pohon itu? Afinitas dao tebal seperti itu. Wan Xiangchen kagum. Meskipun kultivasinya tersegel, indera spiritualnya masih ada dan bisa merasakan kehadiran dao asli di pohon daomisasi. Jika seseorang bisa berkultivasi di bawah pohon ini, bahkan orang bodoh pun bisa dengan mudah mencapai ranah raksasa. Feng Feiyun secara alami tidak bisa memberitahunya bahwa ini adalah pohon daomisasi. Jika keberadaan pohon surgawi seperti itu diketahui, seluruh dunia budidaya akan terguncang oleh berita ini. Dia diam-diam berjalan menuju pohon. Jika dia bisa mencabutnya, dia bisa memulai seluruh sekte sendiri. Saat dia beringsut menuju kegelapan, itu benar-benar menjadi lebih tenang. Semua monster aneh tidak bisa ditemukan. Sayangnya, ini membuat mereka berdua semakin ketakutan. Feng Feiyun berjalan selama hampir 2 jam melintasi hamparan hitam. Dia berhasil melewati 3 jembatan batu dan lebih dari 10 kuburan tetapi masih merasa bahwa pohon itu relatif jauh dari mereka. Seolah-olah dia tinggal di tempat yang sama, jarak tidak menutup sama sekali. Xiangchen mengikuti tepat di belakangnya sepanjang waktu. Tentu saja, dia merasakan ini juga dan berkata, ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Pohon tua berwarna merah darah itu tampaknya tidak berada di dunia yang sama dengan kita. Kita tidak akan sampai di sana bahkan jika kita berjalan selama-lamanya. Petik 2. Seni pembalikan dunia, kata Feiyun. Dia terkejut menanggapi, apa yang kamu katakan? Batuk? Tidak ada apa-apa, Feiyun batuk dan tidak melanjutkan. Dia berjongkok di tanah dan menggunakan batu untuk menurunkan hukum dunia. Pada saat ini, dia jauh lebih baik di Minor Cheng Art sehingga dia punya banyak cara untuk berurusan dengan makam seperti ini. Selain itu, dia berada di mandat surga tingkat pertama sekarang dan dapat menggunakan beberapa seni Phoenix yang sebelumnya tidak tersedia. Bahkan di dalam lokasi pembalikan dunia ini, dia masih bisa menemukan hukum untuk menemukan jalan yang benar. Mengerti? Ikuti aku. Feiyun berdiri dan melangkah maju dalam urutan yang aneh. Ruang di depan berfluktuasi dan udara sepertinya berubah menjadi cairan. Mereka merasa seolah-olah sedang berjalan melalui lapisan air. Bang! Ketika kaki Feiyun mencapai tanah di waktu berikutnya, pemandangan di depan berubah sepenuhnya. Xiangchen melihat ini dan segera menutup mulutnya dengan heran, makamnya sudah hilang. Pohon itu awalnya tumbuh di makam tetapi setelah pengaturan yang dibuat oleh World Reversal Art, pohon itu masih ada tetapi makam itu tidak ditemukan. Sebuah gubuk yang terbuat dari daun menggantikannya. Pohon itu tumbuh di depan gubuk ini dan masih memancarkan cahaya sementara dedaunan merahnya berkibar tertiup angin. Mata Feiyun terpaku padanya. Xiangchen penasaran dan mengikuti pandangannya. Benar saja, ada mayat di pohon itu. Itu benar-benar patah tanpa tengkorak, lengan, kaki kiri, dan dada. Kaki kanan dan tulang belakang yang tersisa busuk dan dikeringkan. Tidak ada setetes darah seolah-olah seseorang telah memotong dan membakarnya sepenuhnya. Namun demikian, kerangka yang rusak ini masih memancarkan aura menakutkan yang tak terbatas. Itu membuat orang tidak nyaman bahkan di kejauhan. Energi jahat di dalam bisa menghancurkan seluruh zona.
Fei Yun sudah sepucat kertas, dia bahkan menjadi lebih kelam karena segel di dadanya ingin terbang, menyebabkan ketidaknyamanan yang luar biasa. Mengapa darah Yamaku tidak terkendali? Mungkinkah jenazah yang tergantung di pohon daomisasi adalah Yama? Fei Yun duduk dalam pose meditasi dan menyalurkan seluruh energinya untuk menekan racun. Berderit, pintu kayu di dekat gubuk terbuka dan seorang lelaki tua yang bersemangat mengenakan jubah ungu keluar. Dia sudah ada di sini sepanjang waktu. Fei Yun dengan cepat menarik harta rohnya dan berdiri, mempertahankan penjagaannya terhadap orang tua ini. Xiang Chen bergeser mundur dengan tenang di belakangnya. Aneh sekali, orang yang hidup benar-benar tinggal di tempat ini. Betapa tidak bisa dipercaya. Pria tua ini tampak ramah dan baik hati dengan aura damai. Lampu hijau, keberuntungan melayang di atas kepalanya. Dia tampak seperti potret Master Klan Feng yang pertama. Dia sebenarnya masih hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan raksasa bersejarah yang agung tidak akan hidup sampai 1000 tahun. Ditambah lagi, dia telah meninggal lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kenapa dia tinggal di pondok? Api menyala di matanya saat dia menyalurkan tatapan Phoenix-nya. Dia merasa bahwa lelaki tua di depan telah berubah menjadi mayat jahat dan keluar dari kuburnya. Tapi sayangnya, dia kecewa melihat tidak ada jejak energi mayat di dalam orang tua itu. Ini adalah orang yang hidup. Saya merasakan garis keturunan Feng Clan mengalir melalui nadi Anda. Kamu adalah keturunan. Dia mengungkapkan senyum ramah seperti angin musim semi. Fei Yun menenangkan dirinya setelah mendengar pria tua itu dan berkata, tidak. Petik 2. Pria tua itu sedikit mengernyit sebagai tanggapan. Fei Yun melanjutkan, Master Klan ke-9 dari Feng telah mengusir saya jadi saya tentu saja bukan keturunan Feng. Petik 2. Menurut ajaran leluhur Feng, hanya yang benar-benar jahat atau tidak sopan kepada leluhur dan pengkhianat klan yang akan diusir. Manakah dari ketiganya yang telah Anda langgar? Pria tua itu menjadi keras ke tingkat yang menakutkan. Aura yang menindas memaksa Xiang Chen berlutut. Itu bukan penindasan dari kekuasaan, tetapi rasa takut yang paling dalam di dalam jiwa. Orang tua ini sebenarnya tahu ajaran nenek moyang Feng. Bisakah dia benar-benar menjadi Master Klan pertama? Dia telah hidup lebih dari 1000 tahun. Lalu mengapa Biksu Jiurou mengatakan bahwa dia telah menjadi jahat? Paling tidak, Fei Yun tidak bisa melihat energi jahat darinya, hanya aura yang melampaui. Fei Yun berdiri dengan bangga tanpa menekuk punggungnya dan mencibir, itu karena aku menyinggung seorang putri dari kekuatan besar sehingga Tuan Klan Feng hanya bisa memberikanku untuk menjaga klan. Petik 2. Tidak mungkin. Bahkan jika klan itu berada di ambang kehancuran, itu tidak akan tunduk pada siapapun dan jelas tidak menyerah pada mereka sendiri karena tekanan eksternal. Pria tua itu memperhatikan sikap Fei Yun yang benar dan bahwa ia mampu berdiri tegak meskipun ada tekanan. Dia menemukan bahwa pemuda ini memiliki bakat yang tiada taranya. Seorang pemuda yang tidak terampil dan budak tidak akan memiliki penampilan ini. Fei Yun tertawa setelah mendengar ini, tetapi itu membuatnya batuk darah. Dia berkata, bolehkah saya meminta nama Anda, pendahulu? Feng Mo. Orang tua itu menjawab. Pikiran Feng Fei Yun sedikit bergetar setelah mendengar ini. Ini memang nama Master Klan pertama. Feng Mo dan Feng Qi adalah dua anggota klan yang paling berbakat. Satu adalah Master Klan pertama sedangkan yang lainnya adalah legenda. Feng Mo adalah kakak laki-laki. Di bawah kepemimpinan mereka, Feng bisa menjadi kekuatan yang sebanding dengan 4 klan besar. Namun, mereka berdua mati secara misterius karena penyesalan keturunan mereka. Mengapa orang ini yang telah meninggal 1000 tahun yang lalu berdiri di depan mereka, hidup dan sehat? Bab 394-394. Rasanya tidak masuk akal melihat seorang lelaki tua di dalam gubuk di tanah kematian ini, terutama ketika ia adalah penguasa klan Feng yang pertama. Setelah dengan hati-hati mendengarkan penjelasan Feng Fei Yun, pria tua itu akhirnya mendapatkan inti cerita. Benar-benar tak tahu malu, klan sebenarnya memiliki potongan-potongan sampah ini, takut pada klan Yin Gou dan mengorbankan milik mereka. Benar-benar tak tahu malu. Feng Mo memutar janggut di dagunya dengan mata melotot. Orang tua yang awalnya lembut menjadi tajam. Dia berjalan-jalan di sekitar pondok sebelum tiba-tiba berkedip dan muncul di sebelah Feng Fei Yun lalu meraih pergelangan tangan Fei Yun. Dia mengangguk sambil menghela nafas, ya, mandat surga tingkat pertama, jenius sejarah agung. Petik 2.
Dia melepaskan pergelangan tangan Fei Yun dan memperhatikan helai rambut abu-abu di dahinya. Wajahnya meringis ketika dia bertanya-tanya mengapa pemuda ini menjadi begitu lemah sebelum usianya. Dia tiba-tiba melonggarkan jubah Fei Yun dan menatap dada berotot Fei Yun. Ada tanda jahat di sana yang menutupi setengahnya. Itu mencoba menyerang hati bocah itu. Mata kosongnya menyipit karena terkejut, darah pembusukan Yama. Tidak heran mengapa Anda begitu lemah meski memiliki bakat luar biasa. Petik 2. Fei Yun sedikit tergerak dan buru-buru berkata, "Senior, apakah Anda tahu cara menyembuhkan darah beracun ini?" Fei Yun tidak memanggilnya leluhur melainkan senior. Orang tua itu jelas tidak suka alamat ini, terbukti dengan ekspresinya. Namun, Fei Yun telah diusir dari klan sehingga ia secara alami tidak akan memanggil lelaki tua itu, leluhur. Pria tua itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tidak ada obat penawar bagi darah Yama di dunia ini. Sungguh menakjubkan bahwa Anda dapat hidup sampai sekarang. Petik 2. Sedikit kekecewaan muncul di wajah Fei Yun tapi ini masih dalam ekspektasi. Jika benar-benar ada obat untuk darah Yama, itu tidak akan ditakuti oleh begitu banyak tuan besar. Hidup, mati, dan kekayaan terserah nasib. Batuk. Fei Yun melihat mayat yang rusak tergantung di pohon daomisasi. Dia punya banyak pertanyaan tetapi dia tidak bertanya. Sebaliknya, dia berkata, "Klan Feng menderita krisis eksistensial, bolehkah saya bertanya apakah Anda berencana untuk pergi dan membantu mereka, senior?" Orang tua itu menjawab, "Aku sudah tahu klan akan menghadapi sesuatu seperti ini. Setelah krisis, itu akan melonjak seperti bintang. Saya sudah menunggu terlalu lama sekarang, saatnya untuk keluar." Petik 2. Matanya meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib klannya saat dia berdiri diam-diam di luar pondok. Namun, tanpa peringatan apapun, dia melihat kecantikan berdiri di belakang Feng Fei Yun. Kilatan tajam datang dari matanya ketika dia mengucapkan, "Anggota non-Feng tidak bisa memasuki tanah leluhur. Kematian bagi semua penyusup." Petik 2. Xiang Chen sudah kaget. Tuan pertama Feng masih hidup dan telah tinggal di makam mereka. Siapa yang tahu betapa kuatnya dia sekarang? Ketika karakter sebesar ini muncul, mungkin semua ahli dari Aula Ketujuh yang bekerja bersama tidak akan bisa menghentikannya. Dia secara alami tidak bisa sepenting Feng Fei Yun dan jatuh ke tanah sambil gemetar. Feng Fei Yun juga bukan anggota Feng. Dia harus mati juga. Petik 2. Wanita cerdas itu memperhatikan bahwa pria tua itu menyukai Feng Fei Yun dan jelas tidak akan membunuhnya. Jadi, dia mencoba rute khusus ini. Lelaki tua itu menjawab, "Dia bukan orang sekarang, tetapi begitu aku keluar, dia akan kembali ke Feng. Bakat seperti ini tidak bisa dikeluarkan dari klan oleh keturunan yang tidak berharga. Tanpa persetujuan saya, dia masih menjadi bagian dari Feng." Petik 2. Dengan itu, dia tersenyum pada Fei Yun dengan tatapan yang dalam. Fei Yun dengan berani bertemu matanya tanpa goyah. Dia berspekulasi tentang niat pria tua itu. Pria itu jelas tahu bahwa dia berada di ambang kematian namun masih menghargainya. Mungkinkah lelaki tua itu tahu cara menyembuhkan racun tetapi belum mengatakannya kepadanya? Itu benar, lelaki tua itu hanya mengatakan bahwa tidak ada penawarnya, bukan berarti aku harus mati. Petik 1. Makam ini jelas merupakan tanah terlarang. Orang luar dengan semua pengetahuan ini dan menyebarkannya setelah pergi akan menjadi hal yang buruk. Lelaki tua itu melihat kulit Xiang Chen yang pucat dan dengan lembut tersenyum, "Haha. Saya hanya bermain dengan Anda, nak." Berdiri. Seorang menantu perempuan Feng secara alami dapat memasuki makam juga. Petik 2. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan mengangkat tubuhnya. Master klan ini salah paham setelah melihat Fei Yun membawa Xiang Chen ke tempat ini. Dia berpikir bahwa keduanya adalah sepasang kekasih. Dia menghargai Fei Yun jadi dia secara alami ingin dia kembali ke klan. Karena itu, dia takut gadis itu pada awalnya untuk melihat apakah Fei Yun ingin berkompromi. Namun, bocah itu tidak bereaksi sama sekali, hanya ada ketenangan yang menakutkan. Ini membuat master klan seperti Fei Yun bahkan lebih. Karena Fei Yun tidak angkat bicara, Xiang Chen lebih dari bersedia untuk berpura-pura menjadi calon istrinya. Tidak hanya ini akan menyelamatkan hidupnya, dia bahkan mungkin mendapatkan beberapa hal baik dari pria tua ini dengan kultivasi yang tak terduga. Sangat bodoh untuk tidak melakukannya. Pria tua itu menyerahkan botol dengan bekas darah mengalir di dalamnya dan memberitahu Fei Yun, "Ini adalah air wangi penyu yang diberikan kepada saya oleh seorang teman dahulu kala.
Minumlah, itu akan memperpanjang hidup Anda 3 bulan. Petik 2. Seekor kura-kura hidup paling lama dari semua benda di dunia ini. Air harum penyu ini disebut air liur mereka. Itu bisa menyehatkan tubuh dan menunda penuaan, mengisi kembali yin dan yang. Wanita bisa mendapatkan kembali masa muda mereka dan pria bisa mendapatkan kembali kekuatan mereka. Itu adalah obat mujarab utama. Semakin tua kura-kura, semakin kuat properti spiritualnya. Fei Yun menerima air liur sambil berpikir bahwa air liur saja dapat memperpanjang hidupnya. Jika dia ingin menangkap dan merebus kura-kura, maka mungkin dia bahkan bisa hidup selama beberapa tahun lagi. Lelaki tua itu meninggalkan gubuk setelah mengatakan bahwa ada beberapa urusan penting yang perlu dia tangani. Dia mengatakan kepada mereka berdua untuk menunggu di pondok dan bahwa mereka akan kembali ke klan Feng besok. Setelah dia pergi, suasana tiba-tiba menjadi aneh, terutama kerangka yang tergantung di pohon. Itu terlihat seperti bergerak sedikit sehingga segel di dada Fei Yun juga bergerak. Pluf! Fei Yun memuntahkan seteguk darah dan merasa seolah-olah kekuatan dari tubuhnya telah disedot. Dia berlutut sementara darah beracun telah menelan daerah itu dan menjadi sekali dengan aliran darahnya sendiri. Hidupnya terbawa arus. Feng Fei Yun dengan cepat mengambil botol itu dan tidak memeriksa apakah itu benar atau tidak sebelum menuangkannya ke mulutnya. Tidak, ini bukan air wangi penyu. Yang sebenarnya tidak perlu diminum. Seseorang bisa menuangkannya di telapak tangan mereka dan itu akan meresap ke dalam tubuh. Namun, cairan dalam botol ini tidak meleleh setelah mengalir ke tenggorokannya. Sebaliknya, itu naik ke otaknya. Wan Xiangchen menatap bocah yang berguling-guling di tanah dengan rasa sakit dan mengungkapkan senyum kejam, Feng Fei Yun, hari ini akhirnya datang untukmu. Petik 1. Secercah samar muncul di tangannya dan berubah menjadi pedang roh. Dia masih seorang penguasa sesat dan telah merusak sebagian kecil segel untuk mendapatkan kembali lapisan kultivasi. Dia berjalan ke arah Fei Yun dan mencibir, kamu pasti sangat tidak nyaman dengan rasa sakit sebanyak ini. Biarkan aku menghindarkanmu dari itu. Petik 2. Raur. Feng Fei Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menunjukkan mata merah darahnya seperti binatang buas. Xiang Chen takut keluar dari pikirannya untuk melihat penampilan iblisnya dan dengan cepat melesat ke belakang. Boom! Fei Yun menerjang ke depan dan menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan pedang rohnya lalu meraih tubuhnya. Keduanya membanting pintu kayu pondok dan jatuh ke dalam. Orang bisa melihat ada peti mati di gubuk. Ini milik tuan klan pertama tapi tutupnya sudah rusak. Sesuatu telah keluar dari dalam. Jika Fei Yun tenang, dia pasti akan memperhatikan ini. Namun, darah iblis dan darah Yama di dalam dirinya diaktifkan pada saat yang sama dan mengamuk di dalam tubuhnya. Dia tidak bisa menekan mereka untuk mempertahankan kewarasannya sama sekali. Dia meraih wanita itu di lantai lagi dan merobek celana hijau tipis, sutra tanpa ampun untuk mengungkapkan kakinya yang mempesona. Tidak, Fei Yun, lembutlah, raur. 1, jalang yang jelek, aku akan membunuhmu. 1. Fei Yun menamparkan tubuh telanjangnya. Kali ini, dia berbaring tanpa sadar di tanah. Dengan mata berapi-api, otot-otot yang menonjol, dan kekuatan yang meletus, sisik muncul di lengannya. Naga mengaum dan tangisan Phoenix bergema di sekujur tubuhnya. Dia langsung berada di atas tubuh rampingnya, seperti batu giok. Angin dingin bertiup di luar pondok. Feng Mo berdiri di luar dan melihat melalui pintu yang rusak untuk melihat semuanya terjadi di dalam. Dia bisa mendengar tangisan memilukan dari wanita itu serta erangannya. Senyum gelap muncul di wajahnya ketika dia bergumam, ada darah iblis yang benar-benar ada di tubuhnya, yang bisa bersaing dengan darah Yama, seberapa kuatkah itu? Feng Fei Yun, keke, Anda akan kembali ke klan Feng dan menaklukkan dunia bersamaku. Ini adalah takdir Anda, tidak ada yang lepas dari genggaman saya. Petik 2. Aura abadi tidak lagi ada untuk Feng Mo. Energi jahat yang melonjak menggantikannya. Rambut abu-abunya berubah hitam juga dan tumbuh hingga lebih dari 10 meter saat ia mengeluarkan haus darah yang menindas. Bab 395-395. Feng Fei Yun terbangun dari kebingungannya, diliputi rasa kantuk. Adegan di depan secara bertahap menjadi lebih jelas. Dia bisa mencium aroma harum seorang wanita di ujung hidungnya. Jari-jarinya merasakan kehangatan, mereka ditempatkan di pinggangnya. Aku masih hidup. Ini adalah pikiran pertamanya saat bangun sebelum bangkit. Cahaya redup jatuh di dadanya yang terpahat rapi.
Otot-otot yang proporsional mengalir di lengan, punggung, dan dada. Mereka berbentuk sempurna, tidak terlalu besar namun masih memberikan penampilan yang kuat. Wanita di sebelahnya telah merobek celana sepenuhnya. Pita rambut violetnya dicabut sehingga rambutnya yang panjang dan tebal menutupi tubuhnya yang lembut. Itu menyembunyikan setengah dari lehernya yang ramping, yang menggerahkan, dan 2 titik merah muda, membuatnya lebih dan lebih misterius. Dia dengan lembut memegang celana putihnya yang ditarik ke bawah ke paha kirinya. Ada benang merah mengalir di kakinya yang masih bergetar. Sepertinya sensasi menyakitkan masih ada. Dia kemudian menopang tubuhnya dan menatap mata Fei Yun dengan yang berkaca-kaca. Namun, dia tidak bertahan lama sebelum menundukkan kepalanya, terlalu takut untuk bertemu dengan tatapannya. Dia merasa takut padanya, terutama matanya. Ada memar bentuk telapak tangan di pipinya yang putih dan sudut bibirnya berlumuran darah. Dia tampak seperti pengantin yang diperlakukan tidak adil. Feng Feiyun menggosok dahinya dengan takjub. Hal barbar macam apa yang telah kulakukan padanya, mengapa tuan yang sesat ini begitu takut padaku sekarang? Dia menenangkan dirinya dan berusaha mengingat. Pertama, darah beracun dalam dirinya diaktifkan. Selanjutnya, dia minum sebotol air liur kura-kura dan darah iblisnya dari dalam juga. Setelah itu, kewarasannya ditekan oleh darah iblis sehingga dia memukuli Xiang Chen sebelum memnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap dadanya. Segel Yama masih ada di sana sehingga darah masih ada di dalam tubuhnya. Sementara itu, darah iblis muncul untuk kedua kalinya di nadinya. Tentu saja, hanya untaian kecil yang terbangun. Untaian khusus ini tidak bisa ditekan seperti sebelumnya. Secara tidak sadar memengaruhi pengambilan keputusannya, terutama dorongan ualnya. Mereka menjadi lebih kuat dan terus menyerang rasionalitasnya. Ketika Fei Yun melihat Xiang Chen duduk di sudut ruangan, ia merasakan dorongan tak terkendali seperti orang kelaparan yang menginginkan makanan, orang yang haus di padang pasir yang menginginkan air, orang yang hampir mati yang ingin hidup. Ini adalah dorongan jahat yang memengaruhinya. Dia tahu ini tidak baik sama sekali. Jika dia tidak bisa menekannya, dia akhirnya akan tenggelam dalam dan akan menjadi iblis yang hanya menginginkan wanita. Setengah setan darahnya adalah pelakunya. Iblis dan binatang buas berbeda. Meskipun mereka memiliki asal yang sama, setan dapat berubah menjadi manusia. Beberapa iblis misalnya, naga, setan rubah, setan ular, beberapa dari 5 ras setan suci bahkan akan melakukan pesta pora dan upacara ual di masing-masing tahun perubahan reinkarnasi kecil. Mereka berbeda dari manusia. Semakin kuno iblis itu, semakin kuat. Sementara itu, manusia menjadi lebih kuat melalui peningkatan dan pelatihan. Sifat iblis lebih utama daripada sifat manusia. Itu lebih ual, kasar, dan rakus. Bagi setan-setan tertentu, yang berlebihan untuk kesenangan adalah hal biasa sejak dulu. Ini bukan kasus untuk semua manusia. Jika garis keturunan mesum ini dibangunkan sepenuhnya, maka sifat iblis dan manusianya akan berselisih. Pada akhirnya, keduanya akan hancur dan Feng Feiyun akan menjadi kekejian. Seiring kultivasinya tumbuh lebih kuat, kekuatan darah iblisnya menjadi lebih kuat juga. Tanpa bantuan gaun 9 Dofes, darah ini pada akhirnya akan terbangun dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak lagi, aku mohon, tidak lagi, Xiang Chen melihat Feng Feiyun berjalan ke arahnya. Tubuhnya menyusut ngeri ketika dia mencoba bangkit dengan tangannya. Namun, sensasi sakit datang dari pinggangnya sehingga dia jatuh ke tanah. Dia sangat lemah, tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Fei Yun berjongkok dan mencium aroma wajahnya sebelum tertawa terbahak-bahak, haha, baunya enak. Dia hanya bisa gemetaran sambil melihat senyumnya dan menundukkan kepalanya. Fei Yun mengeluarkan jubah putih dari batu ke ruangannya dan melemparkannya padanya sebelum meninggalkan pondok. Dia merasa cukup nyaman. Meskipun darah beracun itu masih ada, itu tidak mengganggu seperti sebelumnya. Di atasnya ada pohon daomisasi berwarna merah darah yang melayang pada ketinggian 100 meter. Mayat Yama yang patah tergantung di posisi tengah dengan hanya tulang belakang dan paha kanan kiri. Bagian lain bisa saja diambil oleh orang lain atau membusuk di sepanjang sungai waktu. Siapapun akan takut keluar dari pikiran mereka untuk melihat mayat yang rusak ini. Itu adalah ketakutan seorang manusia melihat mayat yang abadi. Wosh! Angin bawah bertiup dengan menyebabkan tulang belakang yang tergantung di pohon jatuh. Itu memberi Fei Yun perasaan seolah-olah gunung jatuh dari langit.
Feng Feiyun dengan cepat mundur, jangan sampai dia tersentuh olehnya. Sesuatu dari level ini akan memusnahkannya tanpa sentuhan sedikit pun. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Boom! Tulang belakang langsung menghantam punggungnya dengan kekuatan yang luar biasa. Feiyun menyalurkan kekuatan dari seluruh tubuhnya dan nyaris menghentikannya untuk menghancurkannya. Kakinya gemetar. Kekuatan di atas memiliki aura sedingin es. Tampaknya berusaha untuk menghancurkannya atau membekukannya sampai mati. Pada saat ini, platform ascension hitam di dantiannya memiliki cahaya berdarah yang mengalir melalui permukaannya. Itu membawa kekuatan misterius dan benar-benar memengaruhi tulang punggung Yama. Tulang belakang ini terus menghancurkan punggungnya, mendorong keluar lapisan daging atas dan pergi ke bawah kulitnya. Itu benar-benar menyatu dengan tulang punggungnya sendiri. Energi jahat yang agung dan menakutkan yang berasal dari tulang belakang langsung menuju ke otaknya. Dia dengan cepat menggunakan jiwanya Phoenix untuk menekan energi ini kembali ke tulang belakang. Adalah sifat bawaan dari semua makhluk. Bahkan 40 niat surgawi dan jiwa Phoenix tidak bisa menahannya. Namun, itu mungkin untuk mengandung energi jahat ini mengingat kekuatan besar jiwa Phoenix khusus ini. Dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak dan secara mengejutkan menemukan bahwa darah beracun itu mengalir ke tulang belakang Yama, kembali ke asalnya. Krisisnya hilang begitu saja, meskipun tulang belakang yang menjadi bagian dari tubuhnya tidak selalu merupakan hal yang baik, paling tidak, tulang itu menyerap darah beracun. Feiyun tidak bisa menahan tawa. Haha, darah ini mungkin telah mengambil 200 tahun kehidupan dari saya. Seorang pembudidaya mandat surgawi tingkat pertama masih memiliki umur panjang 500 tahun. Setiap tingkat minor juga akan meningkatkan umur 50 tahun. Saya bisa memupuk semua tahun yang hilang kembali. Feiyun benar-benar percaya diri. Selamat, Feng Feiyun, saya tidak salah menilai Anda. Master klan pertama dari Feng berdiri di sampingnya entah dari mana. Feiyun langsung memutar kepalanya ke arah orang tua itu. Dia masih orang yang sama tetapi aura di tubuhnya benar-benar berbeda. Aura ini keras, mendominasi, dan kejam. Ada energi jahat di dalam seperti iblis. Rambut abu-abunya telah berubah hitam seperti tinta dengan energi kematian mengalir di sekitar. Mereka melayang di udara seperti pedang yang tajam dan tipis. Feng Feiyun menelan ludahnya. Dia menemukan bahwa rambut di kepala tuan klan ini sama dengan yang ditemukan di dalam peti mati. Mereka memiliki aura yang sama juga. Dia tiba-tiba memiliki pikiran yang menakutkan, mungkinkah leluhur Feng semua dimakan olehnya? Dia merasakan kulit kepalanya kesemutan pada saat ini. Siapa kamu? Feiyun mengeluarkan Thunder Fire Jewel. Itu melayang di telapak tangannya, siap untuk menyerang kapan saja. Huff, bocah, singkirkan harta rohmu. Tidak mudah bagi Feng untuk memiliki keajaiban seperti Anda. Aku tidak ingin membunuhmu. Orang tua itu berkata dengan serius dengan tanda hitam mengalir di matanya. Energi kematian mengalir keluar dari mulutnya. Feiyun terus menatapnya tanpa niat menyingkirkan permata itu. Xiang Chen mengenakan jubah putih untuk menutupi tubuhnya. Dia kesulitan berjalan, tetapi dia diam-diam memperhatikan keduanya di luar. Pria tua itu meliriknya sebelum menyeringai aneh. Dia mengayunkan lengan bajunya dan memanggil sekelompok awan maut yang tak terbatas, ayo pergi ke klan Feng. Petik 2. Awan mengepung Feiyun dan Xiang Chen lalu mengangkatnya ke langit. Bab 396-396. Awan abu-abu melayang dari puncak gunung dengan 3 bayangan berdiri di dalamnya. Itu melayang ke arah utara. Rumble. Setelah ketiga pergi, perubahan besar terjadi di pemakaman Feng. Energi kematian berbalik kembali ke gunung dan menghilang sepenuhnya. Sekitar dekatnya adalah tanah kematian tetapi sekarang, beberapa tanda kehidupan mulai lagi. Hanya puncak gunung yang masih penuh racun dan darah mengalir di atas burung gagak yang melengking. Tentu saja, Feiyun tidak tahu semua perubahan ini. Mereka sudah 1000 mil jauhnya. Master klan pertama menjadi muda kembali dengan aura yang melampaui dan ekspresi ramah seperti senior yang penuh kasih. Dia berdiri di atas awan ketika jubah ungunya berkibar di tiup angin. Sebuah cahaya keberuntungan berkumpul di atas kepalanya. Sebuah sinar terbentuk di bawah awan saat melayang melintasi langit. Feng Feiyun tidak berbicara sepatah kata pun dan menunjukkan penampilan tanpa emosi. Lagi pula, kultivasi orang itu terlalu tinggi. Dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Mayat Yama diambil dari makam Heaven's Emergence.
Itu hanya setengah kerangka ketika digali dengan tulang belakang, tangan kiri, paha kanan, 3 tulang rusuk, hati, dan tengkorak. Total 8, kata Master Klan. Fei Yun tidak tahu mengapa pria itu berbicara tentang masalah ini. Itu jelas merupakan rahasia bagi eselon atas dunia kultivasi ini. Orang biasa tidak mengetahui informasi ini. Fei Yun tidak menyela dan membiarkannya melanjutkan. Benar saja, dia melanjutkan, tubuh Yama mengandung kekuatan mengerikan, 1000 kali lebih kuat daripada Giant. Hanya satu tetes darah busuk saja yang bisa membunuh salah satunya. Kekuatan ini terkandung dalam 8 bagian. Mereka yang bisa mendapatkan salah satu dari mereka akan bisa mendapatkan kekuatan yang tiada taranya. Petik 2. Fei Yun akhirnya bertanya, kerangka yang tergantung di pohon daomisasi adalah Yama. Iya nih. Pria tua itu mengangguk. Mengapa hanya ada tulang belakang dan paha kanan yang tersisa? Orang tua itu menjawab, biarkan saya menceritakan sebuah kisah lama kepada Anda. Awalnya, mayat Yama disegel oleh 4 raja besar di Gua Violet-Sea. Namun, sekitar 1500 tahun yang lalu, beberapa tembakan besar dari beberapa kekuatan besar ingin mencurinya dari gua sebelum membaginya satu sama lain. Semua penyusup mati di gua, mereka bahkan tidak bisa melihat mayat Yama sebelum dieliminasi oleh pengontrol mayat. Akhirnya, kelompok ini datang dengan metode untuk mengambil mayat tanpa membiarkan ada yang tahu itu adalah mereka. Petik 2. Metode apa? Tanya Fei Yun. Menggunakan darah yang jiwa suci embrio untuk membuka trigram jiwa yang untuk memanggil Divine yang behemoth. Dewa ini bukan makhluk dari dunia ini sehingga tidak takut dengan energi jahat Yama. Selain itu, tingginya 374 meter dengan kekuatan luar biasa. Giants tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kata pria tua itu. A Divine yang behemoth. Fei Yun berpikir tentang raksasa yang tertidur di bawah sungai darah. Gambar seseorang yang bisa mengenakan langit dengan teriakan yang menakutkan, menyebabkan burung melarikan diri. Pria tua itu melihat ekspresi Fei Yun dan tersenyum. Itu benar. Kerangka di bawah sungai itu adalah Divine yang behemoth. Itu mungkin bukan milik dunia ini tetapi masih memiliki tubuh yang terbuat dari daging dan darah. Tubuh ini tidak bisa menangani energi jahat dari Yama. Tubuhnya melebur ke dalam sungai darah itu sementara tulang-tulangnya tertidur di bawahnya. Hanya dengan menggunakan darah embrio suci yang jiwa, seseorang dapat membangunkannya untuk kedua kalinya. Petik 2. Raksasa ini bisa membunuh raksasa dengan satu pukulan. Dengan ganas ia berlari ke gua dan memecahkan segel keempat raja sebelum mengambil jenazah Yama. Keberadaan seperti itu, jika dibangunkan, akan menjadi kekuatan penghancur yang tak terhitung. Fei Yun kaget, embrio suci yang jiwa sangat penting dalam membangunkannya. Orang tua itu mengangguk, harus meminjam trigram yang jiwa dari Jiklan juga. Petik 2. Embrio suci yang jiwa adalah sejenis kembar abnormalitas, bukan hanya Jisinu dan Jixiaonu. Tidak heran mengapa Jiklan dan Yang World ingin menangkap mereka lagi. Ternyata darah mereka bisa mengaktifkan trigram untuk membangun raksasa ini. Siapapun yang bisa membangunkannya akan mendapatkan jenderal yang tak terkalahkan yang bisa menyapu dunia. Fei Yun berkata, lalu kekuatan mana yang terlibat dalam mencuri Yama dari gua? Orang tua itu tidak menahan apapun, Raja Dunia Yang, Ibu Dunia Yin, Jiklan, dan Aula pertama Kuil Shenluo. Petik 2. Fei Yun menarik napas dalam-dalam. Ini semua sekte tingkat super. Para pemimpin dunia Yang dan Yin di atas aula pertama. Hanya aula pertama yang belum menunjukkan dirinya di antara 10. Tampaknya sangat misterius. Dia masih penasaran, jika tembakan besar ini mencuri kerangka dari gua, mengapa itu ada di sini di makam Feng Clan. Lelaki tua itu tersenyum mengejek, 8 bagian Yama semuanya kuat. Mereka tidak bisa membaginya secara merata dan mulai berkelahi. Petik 2. Ini memberi kita klan Feng kesempatan. Meskipun itu mencuri makanan sebelum rahang harimau, kami masih berhasil mencuri beberapa bagian kerangka. Sayangnya, selama pertempuran di Gunung Banda saat itu, kejeniusan terakhir dari klan Feng dimakamkan di sana. Bakatnya luar biasa seperti milikmu. Petik 2. Sekilas kesedihan melintas di mata Tuan Klan. Fei Yun merasa bahwa ini adalah ekspresi asli dari orang sungguhan, bukan mayat animasi. Jenius yang dibicarakan lelaki tua ini adalah legenda Feng Clan, Feng Qi. Fei Yun benar-benar ingin memberitahunya bahwa Feng Qi telah merangkak keluar dari tanah sebagai jahat jenazah, bukan lagi pahlawan yang tidak terkalahkan saat itu.
Kedua mata itu diambil oleh Ji. Petik 2. Tengkorak diambil oleh Raja Yang World. Petik 2. Tangan kiri diambil oleh Ibu Dunia Yin. Petik 2. Aula pertama mendapatkan 3 tulang rusuk. Petik 2. Kami mendapatkan hati, tulang belakang, dan paha kanan. Petik 2. Awalnya, hanya ada 8 bagian, tetapi seseorang mengambil kedua mata dari tengkorak sehingga hanya ada 10 bagian. Pria tua itu melanjutkan, yang terkuat adalah mata, tulang belakang, dan hati. Tulang belakang, khususnya, mewakili kekuatan tanpa akhir. Itu bisa mendorong gunung dan menciptakan generasi baru. Fei Yun, sudah menyatu denganmu. Setelah Anda memahami sumber kekuatan ini, hanya kepalan tangan Anda saja yang tidak ada duanya. Petik 2. Fei Yun tidak terlalu peduli dengan kekuatan ini. Tidak masalah seberapa kuat tulang belakangnya, bagaimana bisa membandingkannya dengan Immortal Phoenix fisik yang sempurna. Dia bertanya, jantung harus mewakili energi kehidupan jahat Yama, di mana itu? Pria tua itu menunjukkan senyum menyeramkan sambil sedikit menggosok dadanya. Dia mengungkapkan hati yang tidak berdetak. Itu hanya akan melompat setelah dia melahap tubuh raksasa. Dia menghabiskan lebih dari 1000 tahun untuk bergabung dengan hati ini. Itu membuatnya hidup lebih lama. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, Fei Yun sudah jelas dengan situasinya sekarang. Setelah menyatu dengan hati Yama, Tuan Klan telah berubah jahat. Mungkin dia bahkan tidak menyadari hal ini. Apa yang Fei Yun tidak bisa katakan pada saat ini adalah apakah Tuan Klan masih hidup atau mati. Mungkin Master Klan benar-benar mati 1500 tahun yang lalu. Pria saat ini telah dimakan oleh energi jahat Yama dan berubah menjadi orang lain. Asteris asteris asteris. Kabupaten Longze, surga surgawi. Ini dulunya merupakan tempat latihan bagi klan Feng, tetapi itu telah menjadi wilayah Aula ke-7. Lebih dari 1 juta anggota Feng sekarang menjadi tahanan. Ini hari ketiga. Banyak karakter berpengaruh datang ke lokasi ini untuk acara akbar itu. Beberapa datang untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Misalnya, klan dan sekte dari Grand Southern Prefecture yang berada pada tingkat yang sama dengan gerbang pengembangan Feng, Grand, Gua Violet Cloud, klan Qin, dan gerbang surga pertama. Mereka datang ke sini untuk berurusan dengan Aula ke-7, ingin membagi wilayah Feng. Tentu saja, beberapa hanya ada di sini untuk bersenang-senang, seperti Aula ke-4 dan ke-10. Tembakan besar mereka telah tiba di siang hari kemarin. Fei Yun telah menangkap tuan muda mereka. Seluruh kejadian ini cukup menggegerkan dan semua orang menertawakan mereka. Itu adalah lelucon bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Fei Yun yang hampir mati dan penggantinya juga ditangkap. Orang-orang juga diam-diam tertawa bahwa wanita yang jatuh ke tangan Fei Yun tidak akan bisa menjaga keperawanan mereka. Dewa ke-7 juga tidak terkecuali. Rumor mengatakan bahwa Seven Hall Lord sangat marah dan secara pribadi akan datang ke surga surgawi. Bab 397 banding 397. Surga surgawi terletak di ujung Venaroh dengan 99 puncak. Dengan awan di atas, daun mapel merah dan bambu hijau, bukit-bukit yang menjulang ini tersapu oleh kabut. 4 kren sepanjang 3 meter terbang keluar dari kabut dengan 4 penggarap berdiri di atasnya, mengenakan jubah daois emas. Derek mengeluarkan suara yang sangat menyenangkan dan jelas. Mereka memasuki gunung untuk mencapai surga surgawi. Melihat dari kejauhan, orang bisa melihat 3 puncak yang runtuh di tanah seperti 3 raksasa yang berbohong. Istana di depan hancur menjadi suasana sedih. Ini adalah hasil dari pertempuran 3 hari yang lalu. Para ahli Feng semuanya hampir mati. Murid-murid lain dipenjara di antara puncak. Banyak gua telah berubah menjadi penjara. Surga surgawi telah diambil alih oleh Aula ke-7. Ada banyak pembudidaya di sini hari ini. Anggota sesat, bangsawan dari pemerintah, dan senior dari sekte budidaya hadir. Komandan surgawi termuda, Ling Donglai, juga ada di sini. Ini adalah seorang jenius berbakat dengan sejuta pasukan di bawah panji-panjinya. Dia mengenakan baju besi dan mengendarai binatang kadal menjulang setinggi 10 meter. Dia datang mewakili pemerintah dengan 4 jenderal yang lebih kuat bersamanya. Ini adalah bawahannya yang paling mampu yang telah selamat dari banyak pertempuran, semua naga di antara manusia. Ji Changyue mengenakan jubah hitam seperti utusan dari neraka. Dia menggunakan Ghost Immortal Bridge untuk menyeberang melalui bukit menuju surga.
Dia telah mencapai mandat surga tingkat pertama 2 tahun lalu ketika mengolah seni roh jahat dari Grave Palace Treasure Record. Dia sekarang adalah master harta karun jahat, mampu mencuri kultivasi orang lain untuk miliknya sendiri. Jenis kultivasi ini membuatnya meningkat dengan pesat. Kultivasinya tidak terduga pada saat ini. Hari ini, semua orang mengerti bahwa jika Feng Feiyun tidak mengambil Wan Xiangchen kembali, semua keturunan Feng akan dibunuh. Wan Xiangchen memiliki hegemon untuk seorang ayah namun Feiyun masih berani menyentuhnya. Tidak heran mengapa bahkan Lord Hall ke-7 cemas sekarang. Seorang pria dengan wajah sepucat hantu perlahan-lahan melangkah ke surga. Ini adalah dewa keempat dari kuil Shenluo, Sue Changqiao. Dia memiliki 2 orang tua yang mengikutinya dan bertindak sebagai pelindungnya. Salah satu dari lelaki tua itu tersenyum dengan jijik, Feng Feiyun dilanda darah pembusukan Yama. Dia sudah mati, adakah yang tidak berani dilakukan orang mati di dunia? Petik 2. Masuk akal. Awan hitam muncul di bawah kaki Changqiao. Dia melayang ke langit dan menuju puncak pusat surga. Puncak pusat ini memiliki lonceng dan istana di mana-mana dengan cahaya keberuntungan bergelombang. Ini memang acara besar dengan banyak penggarap. Tembakan besar dari Grand Southern Prefecture secara pribadi datang dengan pengikut mereka. Leluhur Qin mengendalikan kereta perunggu melalui langit. Pengemudi itu adalah seorang pria muda berjubah kuning dengan pedang di punggungnya, dihiasi oleh liontin perak. Ini adalah jenius terbaik Qin, Qin Ming. Nenek moyang yang disebut Daoist Mountain Piercing dari Grand Development Gate juga hadir. Dia pernah terluka parah oleh wanita jahat dan setelah beberapa tahun pemulihan dan sejumlah besar pil semangat dan obat-obatan, dia menjadi lebih baik. Gerbang surga pertama dan gua Valet Cloud keduanya ada di sini. Kedua adalah sekte budidaya utama dengan lebih dari 1 juta murid dan 1000 tahun sejarah, fondasi yang cukup mengesankan. Mereka datang untuk membagi bisnis Feng Clan di dunia fana. Bagaimanapun, bisnis-bisnis ini tidak ada artinya di aula ke-7 tetapi tidak untuk kedua sekte ini. Feng dulu sangat bergengsi, tapi sekarang, mereka diganggu di wilayah mereka sendiri. Feng Mo di atas puncak yang runtuh di dalam surga surgawi dan menatap 2 mayat gantung sambil membelai jenggot putihnya. 2 mayat ini adalah 2 leluhur Feng, yang dibunuh oleh wakil dewa ke-7. Tubuh mereka dibiarkan membusuk di bawah sinar matahari sambil menggantung di atas puncak. Sekelompok gagak tertarik. Tubuh Giants tidak bisa dimakan. Setelah gagak-gagak ini menggigit daging, mereka langsung terbakar dan menjadi abu. Namun demikian, lebih banyak gagak masih datang seperti ngengat tertarik ke api. Setengah dari daging mereka dimakan sehingga tulang-tulang mereka terbuka di udara. Feiyun berdiri di belakang Feng Mo dan juga menatap mayat-mayat itu. Dia tidak mencintai ketiga leluhur Feng sehingga dia tidak merasakan apa-apa. Sebelum mencapai tempat ini, ia telah menerima kabar bahwa leluhur ketiga juga telah terbunuh. Gaun 9 Dofes juga hilang. Mayat leluhur ini dibawa ke pelelangan di bangsal Yingou dan dijual dengan harga tinggi. Kematian ketiga leluhur adalah pukulan fatal bagi klan. Feiyun bisa mendengar deru kesedihan di dekatnya dari keturunan yang dipenjara. Mereka menatap mayat leluhur mereka dan menangis putus asa. Sudah hampir berakhir untuk klan Feng. Sudah berakhir, kita semua akan mati di sini di tanah leluhur ini. Petik 2. Bahkan jika kita bertahan hidup, kita hanya akan menjadi budak. Saya mendengar orang-orang dari aula ke-7 semua ingin membeli kami. Petik 2. Aku lebih baik mati untuk pedang daripada berlutut sebagai budak. Gua untuk penanaman telah berubah menjadi penjara. Sepanjang jalan, hanya tangisan keputusasaan yang terdengar. Setelah menyeberangi lembah yang penuh dengan batu-batu aneh, sebuah teriakan datang dari salah satu gua, Feng Feiyun, kamu tidak bisa membawa wanita terkutuk itu kembali, itu bunuh diri. Feng Feiyun berhenti dan menatap gua. Ada lebih dari 100 anggota Feng di dalamnya. Screamer itu adalah seorang jenius yang menentang surga, Feng Lingji. Dia adalah keajaiban utama selain Feng Feiyun dan Little Demoness. Dia dulu berada di aliansi pembantaian jahat dan mencoba mengejar Feiyun sebelumnya. Itu berakhir dengan kekalahannya. Di masa lalu, dia tidak akan menyerah bahkan setelah kalah dari Feiyun tapi sekarang berbeda. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan aula ke-7 tetapi pria itu berhasil menangkap dewa ke-7. Ini adalah perbedaan kemampuan. Orang lain penuh dengan air mata, klan Feng berada di ambang kepunahan. Feiyun, Anda yang terakhir dari kita, Anda tidak bisa pergi ke kematian Anda seperti ini.
Betul, Anda tidak punya waktu lama untuk hidup, cepat dan tinggalkan klan kami benih. Aku tidak bisa menyaksikan klan kita berakhir seperti ini. Petik 2. Jangan terlalu banyak berpikir, tidur dengan iblis wanita itu dan punya anak bersamanya. Tidur dengannya, tinggalkan keturunan untuk Feng. Anak-anak ini semua berpikir bahwa mereka pasti akan dihukum mati sehingga mereka menyuruh Feng Feiyun untuk tidur dengan Wan Xiangchen untuk memiliki anak. Kalau tidak, jika Feng Feiyun mati, itu benar-benar akan berakhir untuk klan mereka. Orang bisa mendengar sentimen ini bergema melintasi gunung. Itu menyebabkan Feiyun menjadi sangat canggung sementara Xiangchen berjalan di belakangnya tidak bisa mengangkat kepalanya. Apa yang akan dia lakukan? Beritahu mereka bahwa dia sudah dioleh Feng Feiyun. Berhentilah mengoceh, semuanya, ikut aku ke aula upacara di puncak pusat. Temukan gadis sesat Anda sendiri dan tidurlah bersama mereka jika Anda bisa. Dengan kilatan putih, pedang batu muncul di tangannya. Dia mengarahkan dan menebas formasi di gua. Seekor naga putih melonjak dari bilahnya dan mengeluarkan raungan keras. Itu langsung menghancurkan 7 lapisan formasi. Semua anggota Feng terbang dari dalam. Ini adalah formasi yang disiapkan oleh ahli sesat di surga mandat sehingga para tahanan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Feiyun hanya membutuhkan satu pisau untuk membuat takjub kerumunan. Banyak dari mereka mengenakan ekspresi fandom. Setelah melarikan diri, anggota yang digerakkan semua menerjang untuk Wan Xiangchen untuk membalas dendam. Tentu saja, beberapa dari mereka juga ingin menginya. Feng Feiyun berdiri dengan pisaunya di bahunya. Raungan sengit memancar dari tubuhnya saat dia melindungi Xiangchen. Apakah mereka bercanda? Iblis wanita ini adalah wanita saat ini, bagaimana ia bisa membiarkan mereka melumpuhkannya? Jika kamu ingin membalas dendam terhadap aula ketujuh, ikut aku. Kalahkan mereka dan wanita mereka akan menjadi milikmu. Namun, keindahan ini bukan untuk Anda sentuh. Dia memeluk tubuh lembutnya dan menyatakan. Xiangchen sangat marah tidak hanya pada anggota Feng ini tetapi juga Feng Feiyun yang menjalankan tangannya di seluruh tubuhnya. Jika bukan karena sebagian kultivasinya disegel, dia akan membunuh semua orang di sini. Sangat baik, kami akan mendengarkan Anda, bahkan jika itu melempar telur ke batu. Kita adalah pria Feng dan akan mati melawan mereka. Kami akan menggunakan darah kami untuk membuktikan ketangguhan kami sebagai anggota Feng. Petik 2. Semua anggota mengikuti Feiyun dan bergegas menuju puncak pusat. Mereka menghancurkan banyak penjara di sepanjang jalan dan pangkat mereka semakin kuat. Begitu mereka berhasil sampai ke tempat itu, ada beberapa puluh ribu orang di belakangnya. Ini adalah satu orang yang memanggil dan mendapatkan 100 tanggapan. Pesona dan karisma yang tepat akhirnya bisa memenangkan dunia. 1. Semua orang di sini siap mati. Bagaimanapun, perbedaan dalam kekuatan terlalu banyak. Selain itu, mereka tidak melihat orang tua itu berdiri di sebelah Feng Feiyun atau mereka akan menemukan dia persis sama dengan potret leluhur yang mereka sembah setiap tahun. Bab 398-398. Para pembudidaya di aula ketujuh terkejut. Beberapa ratus murid berpakaian hitam terbang seperti burung dari puncak. Suara berisik angin memenuhi udara. Mereka adalah elit dengan aura ganas dan siap untuk menekan anak-anak Feng yang memberontak. Bang! Feng Feiyun memotong langit terbuka. Gelombang naga terbang keluar dan menelan langit. Lebih dari 10 murid sesat terbunuh dengan darah mengalir dari langit. Tubuh mereka terbanting ke gunung. Sementara itu, anggota Feng dipenuhi dengan kebencian. Mereka semua melepaskan teknik mereka, lebih dari 10.000 sinar cahaya terbang dan meledakkan kelompok elit menjadi berkeping-keping. Master klan pertama dengan santai mengikuti Feng Feiyun dan tidak mengatakan satu hal pun dari awal hingga akhir. Dia menatap punggung Feng Feiyun sambil sedikit menganggukkan kepalanya dengan senyum setuju. Begitu mereka sampai di pinggang gunung, beberapa ahli nyata dari aula ketujuh akhirnya muncul. Mereka adalah 3 pria tua mengenakan jubah hitam diwarnai dengan emas. Rambut mereka beruban dengan banyak kerutan di wajah mereka. Mereka telah berkultivasi selama lebih dari 400 tahun dan berada di mandat surga tingkat pertama. Ini adalah tingkat tertua dari aula ketujuh. Mandat surga memiliki 9 tingkatan. Begitu mencapai yang pertama, seseorang akan memiliki 500 tahun kehidupan. Sangat sulit untuk menembus setiap level. Lebih dari setengah pembudidaya menjadi macet di tingkat pertama karena kurangnya bakat.
Mereka akhirnya akan mati karena usia tua pada level ini. Misalnya, jika dinasti Jin memiliki 100 miliar penduduk, hanya jumlah yang sangat menyedihkan yang bisa mencapai mandat surga, sekitar 1 juta. Dengan kata lain, hanya 1 dari 1 juta yang dapat melakukannya. Sayangnya, di antara kelompok ini, lebih dari setengahnya akan berhenti pada tingkat pertama bahkan jika mereka berkultivasi selama 400 tahun lagi. Tentu saja, dengan semua pelatihan dan akumulasi selama berabad-abad, mereka jauh lebih kuat daripada mandat surga tingkat pertama yang biasa. Ini adalah proses eliminasi yang kejam. Semakin tinggi level, semakin tinggi peluang untuk eliminasi. Sebagai contoh, hanya 1 dari 10 giants setengah langkah yang dapat mencapai level giant. Penggarap mandat surga tingkat kelima hanya memiliki peluang 10% untuk mencapai tingkat setengah langkah juga. Selalu hanya beberapa orang yang bisa berdiri di puncak. Ada perbedaan kekuatan yang besar untuk masing-masing level. Menjadi lebih sulit untuk melampaui level dan menang. Setelah semua, anggota top bisa mencapai level atas semua harus memiliki talenta yang relatif baik setelah proses penyaringan alami. Karena itu, para jenius sejarah besar tidak bisa lagi membunuh seseorang 3 tingkat lebih tinggi. Bahkan hanya bertarung dengan seseorang 2 tingkat di atas relatif sulit, bahkan bisa mengakibatkan kekalahan. Feng Feiyun, lepaskan tuan kami dan kami tidak akan menodai mayat Anda. Yang kurus di antara ketiganya menunjuk ke Feng Feiyun dan menuntut. Feiyun membawa pedangnya ke arah mereka dan tersenyum, lepaskan keluargaku dan keluarkan surga-surga, maka aku akan menyerahkannya. Petik 2. Kurang ajar. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan kami. Pria tua kurus itu tahu Feng Feiyun tidak bungkuk. Dia segera mengeluarkan artefak jiwanya. Dantiannya menyala dan sebuah bejana perunggu terbang seperti baut kilat biru. Feiyun tidak ingin bertarung melawan mereka karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang, bukan membunuh. Membunuh adalah urusan tuan yang sebenarnya. Dia meraih Wan Xiangchen dan menyangga pedangnya di lehernya, menyerupai paman penjual daging di pasar jalanan bersiap-siap untuk membunuh angsa. Xiangchen adalah angsa saat ini. Dia berkata dengan cara yang keras, mana yang berani datang ke sini. Kamu pikir aku tidak akan memenggal kepalanya? Petik 2. Wajahnya masih pucat tanpa warna merah muda seperti pemuda yang sedang sakit. Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia telah menyembuhkan darah beracun itu. Jika tembakan besar dari generasi terakhir adalah untuk mencari tahu, dia tidak akan pernah bisa tidur dan makan dengan baik. Mereka akan memandangnya sebagai duri dan selalu berusaha membunuhnya. Karena itu, ia harus terus berpura-pura sekarat. Jari-jari ramping Xiangchen retak karena dia mengepalkannya terlalu keras karena marah. Feng Feiyun terkutuk ini benar-benar meraih kepalanya dan mendorongnya ke tanah sebelum menyentuhkan pedangnya di lehernya. Bagaimana dia bisa melihat seseorang setelah ini? Feiyun memang membuat ketiga lelaki tua itu ketakutan. Mereka khawatir dia akan panik dan melakukan sesuatu yang bodoh. Jika Xiangchen terluka sama sekali, mereka bertiga akan menghilang dari dunia kultivasi. Semua orang tahu bahwa Feiyun tidak perlu hidup lama sehingga dia tidak takut mati. Itu sebabnya tidak ada yang mau bertaruh melawannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Wosh! 4 penjaga wanita Xiangchen juga mendarat dari puncak. Mereka memiliki jubah hitam dan kuncir kuda. Sebuah sabuk kuning menonjolkan leher ramping mereka. Keempatnya berada di mandat surga tingkat kedua, mereka adalah para jenius yang menentang surga. Aura tebal mereka menunjukkan bahwa kemampuan bertarung mereka tidak bisa lebih lemah dari Feiyun. Yang lebih tua di antara keempatnya menemani seorang pria parubaya dan berkata dengan dingin, Feiyun, apakah kamu mengenalinya? Kulitnya agak hitam tetapi tidak menghalangi kehadirannya yang ilmiah dan gagah. Matanya yang berkedip menatap marah pada penjaga wanita itu. Paman kedua, mata Feiyun berubah lembut. Pamannya semakin tua setelah beberapa tahun terakhir ini. Kakek Feiyun memiliki 3 putra. Ayahnya adalah Feng Wanpeng, putra ketiga. Pria parubaya ini adalah Feng Wanli, kakak laki-laki kedua ayahnya. Feiyun. Wanli menatap Feiyun dengan emosional dan tidak bisa menahan air mata untuk keluar. Dia menghela nafas dan berkata, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Jika Feiyun hanya memiliki jiwa Master Klan Phoenix, ia tidak akan peduli dengan ikatan keluarga dan manusia ini. Namun, meskipun ia memiliki jiwa Phoenix, tubuhnya masih berupa tubuh manusia. Jiwa Tuan yang sebenarnya adalah jiwa manusia dari Tuan Muda.
Sementara itu, arwah Phoenix lebih dari sekadar ingatan raksasa. Sampai batas tertentu, itu bisa memengaruhi emosi tuan muda dan kemampuan membuat keputusan tetapi itu tidak bertanggung jawab. Sayangnya, kebencian terhadap Sui Yueting telah diukir jauh ke dalam jiwa. Bahkan setelah reinkarnasi, itu tidak berkurang sama sekali. Karena ini, Feng Feiyun baik terhadap keluarganya dan memperlakukannya sebagai senior. Kalau tidak, dia tidak akan peduli dengan kekacauan ini. Dia tersenyum masam, "Paman kedua, jangan khawatir. Karena saya berani datang ke sini, saya benar-benar yakin tentang menyelamatkan semua orang." Petik 2. Feng Wanli menutup matanya dan menggelengkan kepalanya. Aula ketujuh terlalu kuat untuk ditangani oleh seorang junior. Untuk menghindari mengganggu keponakannya, dia siap bunuh diri. Masih ada satu hal lagi yang dia khawatirkan. Dia membuka matanya dan bertanya, "Jian Sui pergi bersamamu. Apakah dia masih hidup?" Wanli adalah ayah angkat Jian Sui. Dia tidak tahu bahwa Feng Jian Sui adalah mata-mata yang dikirim oleh Mong Jiurou untuk menemukan kuburan Feng Clan. Nama aslinya adalah Nalan Sui Jian. Feiyun sedikit terdiam dan berkata, "Dia, baik-baik saja dan telah bertemu dengan seorang biarawan yang bijak, berbudi luhur dan baik dalam segala hal. Tidak ada yang bisa menggertaknya sekarang." Petik 2. Bagus. Gadis itu benar-benar beruntung, kamu harus merawatnya dengan baik nanti. Wanli akhirnya tenang dengan kekhawatiran terakhirnya. Dia akhirnya bisa mati sekarang. Feiyun secara alami memperhatikan bahwa ia sedang bersiap untuk mati. Ketika dia ingin menghentikan Wanli, sambaran petir yang ganas menghancurkan udara dan membidik kepalanya. Boom! Seorang ahli top ingin membunuh Feng Feiyun dalam satu pukulan dengan serangan diam-diam untuk menyelamatkan Wan Xiangchen. Master klan pertama yang berdiri di sisinya memiliki kilatan jahat yang berkedip di matanya. Dia ingin mengambil tindakan tetapi kemudian memperhatikan sesuatu di cakrawala jauh. Dia mengingat auranya dan berdiri diam lagi. Suara agung dan heroik datang seperti lonceng heroik. Itu membuat orang lain merasakan sakit di gendang telinga mereka. Huff. Setengah langkah raksasa menyergap junior. Apakah kamu tidak malu? Petik 2. Sedetik kemudian, suara itu sudah sangat dekat. Sebuah tongkat datang dari kerumunan dan menghancurkan petir. Raksasa setengah langkah dari aula ketujuh mendarat dari puncak dan menatap kerumunan, siapa yang baru saja melakukan itu? Berani mengacaukan bisnis kita. Berani sekali, keluarlah ke sini. Petik 2. Suara raksasa setengah langkah ini juga nyaring dan menyebabkan lebih dari 10 anak dari klan Feng berdarah dari telinga mereka. Seorang pria bungkuk dengan rambut abu-abu keluar dari kerumunan. Dia memiliki tongkat dan celana panjang merah di atas pisau lebar yang digunakan untuk memotong. Dia sudah kehilangan separuh giginya tetapi masih menggigit buah pir.